Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi, selamat menonton. Adegan beralih di toko Suping, saat itu semua orang melihat Suping kembali, mereka bersorak gembira, Bos Su sudah kembali. Mereka mulai mengerumuni Suping, berebut untuk mengekspresikan, aku sangat merindukanmu, tolong bantu aku melatih hewan peliharaanku. Aku juga mau melatih 5 ekor. Suping dengan sedikit canggung setuju. Baik-baik, silahkan antri, semua orang akan kebagian, dia merasa sangat lega. Setidaknya untuk saat ini semuanya masih normal. Sistem menampilkan notifikasi, pendapatan toko akan diubah menjadi energi saat ini 11.035. Suping menemukan pendapatan toko saat ini, sekitar 10.000, jika ingin mengumpulkan energi yang cukup untuk upgrade, butuh 10 hari, yang paling harus dia lakukan sekarang adalah lihat harga tanah dulu. Suping menyentuh gelang tangannya, memasuki antarmuka sistem, menampilkan jaringan pemburu hutan liar. Setahunya, jaringan pemburu hutan liar adalah agen layanan pribadi yang disediakan oleh pemburu hutan liar. Asalkan ada uang, mereka akan memenuhi permintaan apapun. Saat Suping baru saja masuk ke jaringan pemburu hutan liar, di antarmuka sistem seketika muncul seorang petugas layanan pelanggan. Begitu petugas layanan pelanggan ini muncul, dia berkata, "Halo, bisa kami bantu?" Suping menjawabnya, "Saya ingin memperluas toko, perlu membeli lebih banyak lahan." Petugas layanan pelanggan segera mencatat informasi. "Baik, alamat toko Anda sudah dikonfirmasi." Dia bertanya lagi, "Berapa luas yang Anda butuhkan?" Suping segera menjawab, 3.000 meter. Setelah petugas layanan pelanggan menerima informasi, langsung mencari dan memberitahunya, berdasarkan harga saat ini, perlu membayar 200 juta koin bintang, sisa 100 jutanya akan dilunasi setelah tanah didapatkan. Setelah mendengar harga, Suping tampak sedikit terkejut, 300 juta, kapan naiknya sebanyak ini? Petugas layanan pelanggan buru-buru menenangkan, Tuan Suping, karena Liga Elit Global sudah dimulai biaya ekspansi toko meningkat, jadi harga tanah juga akan naik. Setelah mendengar alasannya Suping pun terdiam dalam perenungan, merasa tidak baik jika ditunda. Sebaiknya segera dibeli. Tiba-tiba dia teringat, benar juga, dia masih punya satu naga darah sisik api di tangannya. Lalu Suping pun bertanya padanya, hewan buas tingkat 9 atas bisa dijual berapa? Begitu petugas layanan pelanggan mendengar perkataan Suping, langsung tertegun, tingkat 9 atas, mohon tunggu sebentar. Setelah melakukan pencarian di sistem dia akhirnya berkata, pet bintang tingkat ke-9 tingkat tinggi harga pasar bisa mencapai 400 juta koin bintang. Hewan buas tingkat 9 atas sudah sangat langka. Milik Anda ini bahkan satu-satunya di kota ini. Dia juga buru-buru memberitahunya, sudah ada pihak yang menawar 250 juta. Petugas layanan pelanggan bertanya lagi kepada Suping, apa Anda mau menjualnya? Jika Anda biarkan beberapa hari lagi harganya akan naik sangat tinggi. Setelah berpikir Suping akhirnya setuju, baik akan segera saya urus untuk Anda. Petugas layanan menyetujui transaksi, baik. Saya akan segera membantu Anda menyelesaikan prosedur ini. Suping mulai menghitung, 250 juta ini ditambah 60 juta yang sudah ada. Itu sudah cukup, beberapa hari ini harus terus meningkatkan kekuatan. Dia segera memanggil sistem mencari cara untuk meningkatkan kekuatan. Sistem, apakah ada tempat pelatihan yang lebih sulit daripada warisan Raja Naga? Sistem saat itu mendaftarkan tempat rahasia yang bisa meningkatkan kekuatan kepada Suping. Tempat pelatihan tingkat dewa, 10.000 energi, alam dewa tertinggi tempat pelatihan tingkat demigod, 1.000 energi. Suping sekilas melihat, menemukan alam dewa tertinggi butuh 10.000 energi, dia sudah melewati tahap pemula akhir. Setiap kali bisa memulihkan 10%, energi sebanyak ini aku tidak sanggup bayar. Suping meletakkan tangannya di tanah runtuh demigod dan berpikir, tapi tanah runtuh demigod ini juga tidak buruk. Tubuh iblis gagak emasku membutuhkan jantung binatang api sebagai bahan untuk bisa berlatih ke lapisan kedua. Binatang api tingkat api ilahi termasuk garis keturunan tingkat kedua, atributnya adalah api ilahi, siapa tahu bisa ditemukan di sini. Dia mempertimbangkan lagi dengan cermat, jika tubuh gagak kemas dewa iblis berhasil dilatih ke lapisan kedua, saat itu, pertahanan bisa mencapai tingkat 9, kemampuan bertahan akan meningkat pesat. Suping memutuskan akan masuk ke tempat rahasia ini. Kemudian, Suping memasuki tanah runtuh demigod. Begitu dia mendarat, dia juga bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya.
Suping merasakan tempat ini sangat berbeda dengan tempat pelatihan sebelumnya. Apakah benda-benda ini benar-benar dibangun oleh para dewa? Antarmuka sistem muncul di depannya. Suping diberi notifikasi, tuan rumah telah tiba di alam dewa. Ia bertanya apakah ingin membeli fitur terjemahan bahasa dewa, harga 500 energi, ingin beli atau tidak. Suping baru tahu sistem punya fitur ini. Kali ini ternyata ada fitur terjemahan. Benar saja perbedaannya terlalu mencolokkan. Dia merasa jika bisa berkomunikasi, maka bisa menghindari banyak kematian sia-sia selama proses eksplorasi. Dia segera setuju untuk membeli. Sistem menerima permintaan dan segera memproses fitur terjemahan. Bahasa dewa sedang diinstal, mohon tunggu. Di danau di belakang Suping, tiba-tiba muncul seseorang yang berjalan di atas air. Orang ini sekaligus berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti, bahasa dewa. Suping mendengar suara menoleh untuk melihat, sistem tiba-tiba memberi notifikasi, instalasi fitur terjemahan telah selesai. Saat ini tuan rumah dapat berkomunikasi secara normal dengan ras dewa. Terlihat Ana dari ras dewa sedang mengendalikan aliran air sambil bersenandung lagu. Suping melihat pemandangan yang menyakitkan mata di depannya. Wajahnya mulai menghitam sedikit canggung. Sial, harus bilang apa sekarang? Ana saat itu merasakan ada fluktuasi energi. Dia masih berbicara sendiri apakah itu serangga. Dia berbalik lagi untuk melihat dan menemukan itu bukan serangga melainkan manusia. Ini membuatnya buru-buru mengambil kain untuk menutupi tubuhnya. Lalu cepat berbalik menyerang menuju Suping. Sialan, mati kau. Suping melihat dirinya diserang, dia segera menggunakan gerakan pertahanan, memanggil tengkorak kecil dan binatang naga api neraka. Binatang naga api neraka muncul, Suping segera menampilkan jurus teknik pedang tingkat tinggi, api naga neraka, membiarkan tengkorak kecil menyerbu untuk menyerang. Tapi saat tengkorak kecil dan binatang naga api neraka terkena jurus Ana, mereka langsung dipukul mundur, hasilnya, binatang naga api neraka tewas. Suping menyaksikan serangan tadi, dia tak bisa menahan diri untuk berkata hebat sekali, lalu dia menggunakan buah iblis undead, efek kebal kerusakan. Jurus Suping tadi membantu tengkorak kecil dan binatang naga api neraka bangkit di tempat. Begitu tengkorak kecil hidup kembali. Ia langsung dengan cepat menghentikan serangan Ana yang ditujukan pada Suping. Saat ini Suping dengan tenang menguasai situasi, binatang naga api neraka bangkit di tempat. Aku tidak punya banyak energi untuk membangkitkannya. Lebih baik tidak seharusnya bertarung, hanya bisa memilih untuk berkomunikasi dengannya secara damai. Aku tidak bermaksud jahat, dengarkan penjelasanku. Ana menolak tawaran Suping, kau tidak perlu menjelaskan, aku tahu kau berasal dari dunia lain. Setelah mendengar dia berkata begitu, Suping tampak sangat terkejut. Dia bertanya bagaimana kau tahu aku berasal dari dunia lain. Barulah Ana mulai menjelaskan kepada Suping, melihat bentuk tubuhmu, penampilan juga mirip mereka, seharusnya adalah ras manusia tingkat rendah. Ini adalah wilayah ras dewa yang memiliki energi tak terbatas. Jika bukan karena dipindahkan oleh orang lain, bagaimana mungkin kau bisa sampai di sini? Suping bertanya dengan bingung, lalu kau tidak terkejut aku ras manusia? Ana merasa tidak habis pikir dengannya. Ketika ras dewa dan ras manusia bergabung, jika ada orang bawahan di sini itu bukan hal aneh, kau berasal dari galaksi mana, bahkan kami tidak tahu. Suping tercerahkan, haha jadi begitu, tidak disangka manusia sudah bisa menginjakan kaki di sini. Lalu dia bertanya pada dirinya sendiri, tapi kenapa sebelumnya aku tidak pernah mendengar hal seperti ini? Ana menatap Suping dengan lekat, meskipun orang ini hanyalah tingkat magang, tapi hewan peliharaan yang digunakannya termasuk alam laut super dan bisa membangkitkan hewan peliharaan kapan saja. Tengkorak kecil mengira dia sedang melihatnya. Matanya berbinar-binar penuh kasih sayang. Dia merasa auranya masih sangat aneh dan menakutkan, bahkan membuatnya berpikir, mungkinkah dia bukan ras manusia, atau dia punya kekuatan di baliknya. Akhirnya Ana tidak lagi menyerah, ingin melancarkan pukulan mematikan. Cukup, dia bertanya pada Suping, datang ke tanah dewa pusat, pasti kau ada tujuan. Begitu suaranya jatuh, wujud Ana pun berubah, berpakaian serba putih ditambah sayap malaikat seperti seorang utusan eksekusi yang turun dari langit. Dia bertanya siapa pelindungmu, suruh dia datang ke hadapan dewa ini. Suping menjawab dengan sangat tenang, tanah dewa pusat. Dia juga dengan hati-hati bertanya padanya, bukankah ini tanah runtuh demigod? Begitu Ana mendengar pertanyaan Suping dia langsung tertegun, tidak disangka dia tahu sebanyak ini. Lalu tanpa peringatan Ana melancarkan serangan mematikan, membuat Suping dan tengkorak kecil hancur berkeping-keping.
Sistem juga memberi notifikasi, tuan rumah telah tewas. Suping keluar dari tempat rahasia, dia memegangi dadanya, rasa sakit luar biasa menyerang, ekspresi wanita itu, mungkinkah dia tidak rela berada di tanah runtuh demi God? Suping berpikir, sudahlah, tujuan kali ini adalah meningkatkan kekuatan. Jangan pedulikan urusannya lagi, dia harus segera pergi melihat ke sana. Suping melangkah masuk ke tempat rahasia, sistem terus-menerus memunculkan notifikasi, memotong 500 energi. Begitu dia mendarat, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Kenapa tempat aku berdiri bisa terperosok sedalam ini? Suping baru saja mengangkat kepala melihat ke depan, dia menemukan dirinya seperti berada di dalam mulut raksasa. Di depan ada taring dan gigi tajam monster, mulut raksasa itu langsung terbuka mengepung Suping. Kemudian muncul jeruji yang terbuat dari tulang-tulang tajam menjebaknya di dalam. Ia pikir bisa makan kenyang hari ini, tak disangka dia justru berhasil lolos di saat-saat terakhir. Suping menggunakan telapak dewa iblis gempa, sebuah kepalan tangan raksasa menghantam mulutnya. Jurus Suping membuat taring dan gigi tajam monster itu hancur berkeping-keping. Ia meraung kesakitan, Suping berdiri di tempat tinggi memandanginya, dia bahkan balik bertanya, apa masih mau memakanku? Kemudian dia menggunakan teknik penilaian. Seketika menyadari itu adalah Markuis pembantai klan jahat. Atribut klan jahat langit berbintang tingkat tidak diketahui, kekuatan tempur tingkat 9 atas bakat biasa, keterampilan tidak diketahui. Suping tidak menyangka ternyata ada kekuatan tempur tingkat 9, pantas saja ini adalah wilayah klan dewa, kemudian dia memanggil tengkorak kecil, naga api neraka dan anjing naga gelap. Suping memerintahkan mereka, bunuh. Bersamaan dia memerintahkan anjing naga gelap melindungi binatang naga api neraka. Binatang naga api neraka kemudian akan memberi berkah api naga kepada tengkorak kecil. Suping mengawasi seluruh pertarungan, memberi perintah sambil mengarahkan serangan, binatang naga api neraka, serang, tengkorak kecil maju. Tengkorak kecil menggunakan tebasan naga api, membuat monster itu mengeluarkan raungan kesakitan. Suping merasa itu belum cukup, dia pun memerintahkan tengkorak kecil. Anjing naga gelap, serang, tengkorak kecil segera mengeluarkan raungan seolah berkata perintah diterima. Sambil mengaum tengkorak kecil mendekati monster itu, mata monster itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Itu adalah manifestasi pembatuan, membuat tubuh tengkorak kecil kaku. Kemudian tubuhnya hancur seperti batu, hancur berkeping-keping, anjing naga gelap mati. Tapi Suping bereaksi dengan cepat, mengambil pelajaran dari pertarungan sebelumnya. Dia dengan cepat menggunakan buah iblis mayat hidup, efek meningkatkan pertahanan mematikan. Suping merasa sangat gembira, setelah tengkorak kecil hidup kembali, ia kembali ke kondisi tidak terpakai, dia lantas berseru, setiap kebangkitan itu luar biasa, kemudian Suping memerintahkan anjing naga gelap untuk bangkit di tempat. Tengkorak kecil memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang monster, saat itu ia meraung kesakitan lagi, seketika matanya hancur oleh raungan tengkorak kecil. Suping memerintahkan semua hewan peliharaannya, berikan pukulan mematikan padanya. Dia juga ikut menyerbu untuk melancarkan serangan massal, binatang naga api neraka bakar dia. Suping maju dan memukul kepalanya, segel iblis api penyucian. Hanya dengan satu pukulannya, membuat tubuhnya seolah tertusuk pedang tajam, lantas terbelah menjadi 3 bagian. Tubuhnya hancur menjadi genangan darah. Kemudian anjing naga gelap menemukan sesuatu yang berkilau di tumpukan daging hancur itu. Ia langsung berlari menggigitnya dan membawanya ke depan Suping. Dia memeriksanya, menurut tampilan sistem benda ini adalah kristal dewa, terbentuk setelah klan dewa melahap klan jahat, memiliki sifat kedewaan yang kuat, hewan peliharaan bisa menjadi hewan suci setelah menyerapnya. Suping melihat sistem menyebutkan hewan suci, dia pun memerintahkannya jelaskan lebih detail, sistem pun menjelaskan dengan jelas. Setelah hewan peliharaan menjadi hewan suci, umurnya, fisik dan pemahaman akan langsung meningkat. Bersamaan ia memiliki kemampuan pengekangan terhadap hewan peliharaan tipe iblis dan mayat hidup, bersamaan ada kesempatan untuk menguasai keterampilan suci. Menurut sistem, kekuatannya bisa meningkatkan kekuatan keterampilan biasa 5 hingga 10 kali lipat. Suping tidak menyangka benda yang terlihat biasa ini ternyata sekuat itu. Suping merasa benda ini bagus, meningkatkan level hewan peliharaan itu bagus, dia memberikan kristal dewa itu kepada anjing naga gelap, kristal dewa ini kau yang menemukannya jadi untukmu saja. Tengkorak kecil melihat anjing naga gelap akan naik level langsung terbang keluar, matanya berkilauan,
seolah sangat ingin menjadi seperti anjing naga gelap. Membuat Suping terpaksa berseru mengingatkan, "Hei tengkorak kecil, kau sudah berdarah tinggi, jaga citra sedikit." Dia menasihati tengkorak kecil, sebaiknya belajar dari binatang naga api neraka saja, soal kristal dewa biarkan saja. Setelah anjing naga gelap naik level, penampilannya tampaknya tidak banyak berubah. Menurut sistem anjing naga gelap sedang mendewakan tingkat. Tingkat 6 bawah, atribut tipe naga tipe iblis, kekuatan tempur tingkat 8 atas, bakat sedang, keterampilan, pelindung naga, raungan naga, cakar racun, pengejar jiwa, pertahanan, penjaga bumi kulit keras, jubah petir sifat dewa. Suping merasa datanya sepertinya tidak banyak berubah, hanya ada tambahan poin pendewaan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa maksudnya untuk jadi hewan suci, apa masih butuh sesuatu? Tapi Suping juga menerimanya, sudahlah bunuh monster ini dulu saja. Tiba-tiba teriakan melengking terdengar, apa ada yang bisa menolong? Suping merasakan suara itu berasal dari bawah. Dia melihat dua orang sedang diserang monster dan dari jenis yang sama dengan yang baru saja dia musnahkan. Mereka meneriakan pertolongan dengan melengking. Namun yang paling diperhatikan Suping adalah, kedua orang ini adalah klan dewa, berteriak panik, tolong. Bersamaan dengan itu dua serangga menyerbu dengan taring dan gigi tajam. Anak itu mengumpulkan energi membentuk penghalang, berteriak ketakutan, jangan makan aku. Tiba-tiba bayangan kepalan tangan emas muncul, menerbangkan kedua serangga, itu adalah tinju dewa iblis milik Suping. Setelah serangan Suping, dia berdiri di atas kepala hewan peliharaannya, melihatnya mengepakkan sayap menciptakan hembusan angin kencang. Membuat Alex dan Josh sama-sama berteriak terkejut, itu adalah pejuang ras manusia. Dia mengendalikan hewan peliharaannya untuk mendekati mereka berdua lalu memerintah, tangkap dia. Di sekitar mereka adalah serangga yang menyerbu. Menurut perintah Suping ia segera menangkap sambil mengaum, raungan pun terdengar, ia dengan cepat menghindari kepungan serangga lalu terbang ke angkasa. Setelah diselamatkan, Alex segera berterima kasih dengan tulus, terima kasih banyak pejuang atas bantuanmu. Suping menjelaskan jangan salah paham, aku menyelamatkan kalian hanya ingin kalian menunjukkan jalan saja. Kemudian dia bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa bisa tersesat di tempat berbahaya seperti ini? Josh, anggota tim 5 pasukan angin dewa, menjawab sambil memandang ke arah laut, klan jahat langit berbintang terus-menerus masuk melalui gua ruang waktu. Menginvasi wilayah kami adalah penanggung jawab di sini, baru saja tim kami diserang oleh klan jahat tingkat tinggi, 2 orang sudah gugur dalam pertempuran. Melihat lubang-lubang dalam yang aneh itu, Suping terus bertanya, gua-gua yang ditinggalkan itu kalian yang menanganinya? Josh berkata, ya, kalau kau bagaimana bisa seorang ras manusia datang ke sini? Dia menjawab santai cuma kebetulan lewat saja, di sisi lain dia berpikir, ternyata bumi belum tahu tentang retakan langit berbintang. Tapi klan dewa ini juga cukup sial, tidak menyangka akan diincar oleh klan jahat. Suping terus bertanya, bukankah klan dewa punya sayap? Kalau tidak bisa mengalahkan mereka terbang saja akan beres, kalau tidak salah, dengan level kalian seharusnya sudah bisa terbang di udara kan? Josh mengepal kedua tangannya erat berkata dengan tegas, bagaimana kami bisa menggunakan sayap dewa untuk hal serendah itu? Mengorbankan diri bertarung dengan klan jahat itulah kehormatan para pejuang klan dewa kami. Alex di sisi lain menghela napas menjelaskan, di seluruh alam dewa hanya 10 dewa berdarah murni yang memiliki sayap dewa, lagi pula metode kultivasi kami para dewa kecil berbeda, tidak mungkin bisa terbang semau kalian. Mendengar itu Suping teringat gambaran Anna, dalam hati berpikir, sayap dewa, jadi orang yang kutemui sebelumnya adalah dewa yang memiliki kekuatan dewa berdarah murni. Mengingat serangan dia sebelumnya yang melukai dirinya, dia diam-diam merenung, pantas saja perbedaan kekuatannya sebesar ini. Jika itu adalah hewan peliharaan maka bakatnya jauh di atas tengkorak kecil. Aku sungguh ingin melatihnya jadi hewan peliharaanku. Suping terus mendesak, apa kalian tahu tentang tanah jatuh dewa kecil? Alex balik bertanya tempat apa itu? Kami tinggal di pinggiran tanah dewa belum pernah dengar tentang tanah jatuh dewa kecil. Ketika membicarakan masalah ini anak itu bertanya dengan gembira, tapi di alam dewa juga beredar legenda alam dewa tertinggi, apa pejuang mau dengar? Josh merasa tak habis kata dengan anak ini, kau lagi, hanya orang bodoh yang percaya alam dewa tertinggimu itu, apa-apaan darah dewa-dewa, berlatih di sana 1 hari sama dengan berlatih di sini 1 tahun, itu hanyalah fantasi para pecundang. Mendengar perkataan itu Suping langsung teringat gambar yang diberikan oleh sistem, dia berpikir legenda alam dewa tertinggi,
mendengar nada bicara mereka sepertinya alam dewa tertinggi sama sekali tidak ada. Tiba-tiba Alex berbisik dengan lesu, tapi selama bertahun-tahun ini, pusat tanah dewa demi membahasmi klan jahat sampai tuntas, bukankah masih terus berusaha mencari jejak alam dewa tertinggi? Andai aku bisa berkultivasi di sana alangkah baiknya, walaupun hanya sebentar pun tidak masalah. Josh mengejek lagi, itu sudah bertahun-tahun lamanya, sudah ketemu belum, atau bahkan tidak ada jejak sedikit pun. Jika hanya berhayal tentang hal-hal yang tidak ada, lebih baik berusaha keras dalam berkultivasi saja. Tiba-tiba, energi ungu seperti panah menyerang hewan peliharaan Suping, tidak sempat bereaksi dan terkena serangan, menyebabkan semua orang terjatuh. Ketiganya mendarat dengan aman, meski Alex mendarat dengan wajah duluan. Josh menggertakkan gigi karena marah, itu dia, mereka mengejar sampai sini, itu komandan 100 klan jahat. Begitu dia selesai bicara, seekor binatang elit yang kuat memimpin gerombolan serangga di sekitarnya, sedang mengumpulkan energi dan bersiap menyerang. Alex ambruk di samping, dengan putus asa memegangi kepala dan menghela nafas. Kapan serangga-serangga ini akan habis dibunuh? Kita semua akan mati di sini. Josh menggunakan kekuatannya melangkah maju dan berkata, kalian cepat pergi, saat-saat kemuliaanku telah tiba. Melihat adegan ini Suping berpikir, klan dewa ini lumayan setia juga, tapi aku sudah mengincar kristal dewa mereka. Seketika dia berteriak lantang, kalian belum melihat alam dewa tertinggi, mati begitu saja apa rela. Sambil bicara, dia membuka pintu ruang memanggil hewan peliharaannya. Melihat adegan ini, ekspresi Josh sangat terkejut, dia berpikir, ada apa ini, seorang pejuang tingkat pemula ras manusia, bagaimana bisa memiliki tekanan sekuat ini? Mengatakan itu, Suping mengerahkan kekuatannya auranya menyebar memenuhi area dan berseru, maju. Mendengar itu Josh menyatukan kedua tangan dan berkata, tidak disangka ras manusia juga sekuat ini, kalau begitu aku serahkan padamu, pejuang hati-hati. Selesai bicara, dia dan Alex segera pergi. Melihat serangga-serangga itu, dia sedikit tersenyum. Melihat serangga-serangga ini sungguh membuatku rindu. Dia teringat kembali saat pertama kali bertemu serangga-serangga ini, sensasi pembuluh darah yang membesar, potensi yang terpicu oleh kematian, ini yang kuinginkan. Usai berpikir, Suping memasang kuda-kuda dan bersiap menyerbu. Segera melesat ke udara, kemudian Suping memerintah maju. Mendengar perintah itu, para hewan peliharaannya juga ikut terbang ke udara. Seluruh tubuh Suping dikelilingi energi yang cemerlang, dan hewan peliharaannya semua menunggu perintah. Mari kita bertarung sepuasnya. Beberapa saat kemudian, Suping terbaring di ruang sistem terengah-engah. Setelah itu suara sistem berdengung, energi 535. Dia berkata dengan lelah, tinggal satu kali kesempatan hidup kembali, tidak disangka kelompok itu sekuat ini, 9 kali kebangkitan sudah habis terpakai. Benar saja, semakin tinggi levelnya semakin sulit tantangannya. Menurut Suping, semua antek serangga di luar sudah terbunuh, bahkan pemimpinnya pun terluka parah. Melihat rampasan perang, Suping merenung, lumayan banyak juga yang kubawa kembali, kristal dewa pun tidak rugi, waktu pengintaian juga hampir habis, tidak ada untungnya juga terus bertarung dengannya. Lagi pula memang tidak bisa mengalahkannya. Dia mengklik opsi kebangkitan acak. Sudahlah mari kita lihat area lain. Di suatu tempat, sebuah suara terdengar, si berbulu kecil paling pintar. Itu seekor harimau putih sedang dielus pipinya, ekspresinya senang. Itu adalah gadis yang pernah Suping temui sebelumnya, bernama Anna, sedang bermain dengan hewan peliharaannya. Suping juga secara acak bangkit kembali dari ruang, tepat di sini. Melihat Suping muncul, keduanya tertegun, dia tanpa sadar berkata, oh kebetulan sekali. Anna mengerahkan kekuatannya cahaya dewa berkelebat, sambil menggertakkan gigi dia berteriak marah, kau ras manusia yang tak tahu malu. Bersamaan dengan itu, sayap dewa dan tombak panjang muncul kembali. Dia mengayunkan tombak dewa dan menodongkannya ke leher Suping, berkali-kali mendesak, kau mengikuti dewi ini berulang kali, sebenarnya mau apa? Menghadapi situasi ini, Suping berpikir tidak ada pilihan, beradaptasi saja, sekarang sama sekali tidak ada waktu untuk memanggil tengkorak kecil. Dia menjelaskan dengan senyum pahit, ini hanya salah paham saja, aku sungguh bukan lawan Anda, bisakah Anda menurunkan kewaspadaan terhadapku? Mendengar perkataan itu, Anna masih menodongkan tombak dewa dan terus bertanya, bukan lawan dewi ini, kalau begitu kenapa?
kau jelas-jelas tertusuk tombak suciku tapi masih bisa berdiri di sini tanpa cedera. Bahkan bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau ada sedikit saja tipuan, aku akan melemparkanmu ke penjara dewa 1000 dosa, rasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Suping berpikir, langsung bilang aku bisa bangkit lagi pasti tidak akan berhasil, harus cari cara lain. Usai berpikir dia berkata dengan ekspresi serius, aku tahu jalan menuju alam dewa tertinggi. Anna mendengar perkataannya dan juga bertanya balik dengan serius, kau bicara tentang alam dewa tertinggi, kemudian dia diam-diam merenung. Tempat impian banyak klan dewa, jika bukan karena kekuatan alam dewa tertinggi sudah tidak ada, kami pasti sudah lama memusnahkan klan jahat sepenuhnya. Berapa banyak kekuatan yang sudah kami habiskan, bahkan tidak ada sedikit pun petunjuk, seorang ras manusia rendahan ternyata bisa pergi ke sana. Berbagai pikiran melintas di benak Anna, namun di permukaan dia tetap mendesak, hanya bicara saja tidak cukup bukti, bagaimana caramu pergi ke sana. Melihat Anna tampaknya sangat tertarik, Suping sedikit tersenyum, dia dengan lembut menyingkirkan tombak dewa dengan tangannya. Suping berbicara, apakah caraku pergi ke sana masih penting? Anda seharusnya juga tahu aku bisa bebas masuk ke tanah dewa pusat dan Anda tidak bisa membunuhku. Hanya dengan 2 poin ini sudah cukup membuktikan bahwa aku adalah orang yang punya kemampuan. Mendengar perkataan itu wajah Anna menjadi gelap dan dia menarik kembali tombak dewanya. Melihat pemandangan ini, Suping diam-diam merenung, dia masih curiga, kalau begitu akan kuberi sedikit dorongan lagi. Usai berpikir Suping berbalik pergi, aku akan pergi dari sini sekarang, alam dewa tertinggi atau apalah itu Anda cari saja pelan-pelan. Melihat Suping akan pergi dia bertanya, kekuatan, kekayaan, atau wilayah, katakan saja apa yang kau inginkan. Dalam hati Suping bersukacita, berhasil memancingnya, kemudian dia menjawab dengan dingin tanpa menoleh. Tentu saja kekuatan, tanpa kemampuan, harta atau wilayah pun hanya akan menunggu untuk direbut orang lain. Mendengar jawabannya, Anna mengangkat tangan dan mengeluarkan sebuah buku. Seiring kemunculan cahaya keemasan dia menjawab, baiklah. Anna menyerahkan buku itu kepada Suping dan berkata, ini adalah ilmu dewa tertinggi yang telah diadaptasi ilmu asal dewa yang cocok untuk kultivasi ras manusia. Setelah berhasil menguasainya akan meningkatkan berbagai keterampilanmu, sihir serta kecepatan pemahaman. Memegang buku di tangannya Suping berpikir, benda ini bagus untuk meningkatkan kecepatan, anggap saja tidak rugi. Dia memeriksa buku itu lalu membukanya untuk melihat isinya. Tiba-tiba buku itu diselimuti petir. Membuat Suping terpaksa melepaskan tangannya. Dia berseru, ini ada pelindungnya. Anna melihatnya dan sedikit tersenyum. Setelah aku masuk alam dewa tertinggi, aku pasti akan membantumu membukanya. Suping juga tidak memaksa, kemudian menyimpan buku itu lalu menjawab, baiklah. Tapi sebelum masuk alam dewa tertinggi, untuk menghindari Anda tersesat dalam arus waktu yang kacau, aku perlu menggambar simbol mantra di kening Anda untuk penentuan posisi, bisa kan? Dia menyipitkan mata dan tersenyum, lalu dengan senang hati menerima, Suping mendongak ke arahnya. Aku tidak bawa tangga, bisakah Anda berlutut? Anna langsung duduk di depan Suping dan berkata, gambarlah. Melihat itu Suping sedikit tersenyum dan berpikir, berhasil, sistem, bisakah aku mengendalikannya dengan sumpah hewan peliharaan? Layar sistem muncul dan menjawab, bisa, sumpah berlaku untuk semua makhluk dewi pun tidak terkecuali. Setelah dia mengikat kontrak, sebuah tanda juga muncul di kening Anna. Merasakan tanda itu, dia berpikir dalam hati, manusia ini menggunakan sumpah hewan peliharaan, dewi ini memang meremehkanmu. Sambil berkata begitu dia tersenyum licik dan mengulurkan tangan. Setelah membentuk segel, sebuah tanda kebalikan dari Suping terbentuk, lihat aku membalikan mantramu, biar kau tahu apa artinya menggali lubang sendiri untuk menjebak kakimu sendiri. Dia berteriak sumpah selesai, rantai merah muncul di belakangnya menyerang Anna. Tiba-tiba rantai itu terhalang oleh sebuah lingkaran cahaya, Anna juga berteriak, pembalikan sumpah. Segera setelah itu situasi berbalik, rantai emas muncul di belakang Anna menyerang Suping. Dia berseru kaget, sumpah ini bisa dibalik juga. Anna menjawab dengan wajah penuh percaya diri, setelah kamu menjadi hewan peliharaan dewi ini, cepat beritahu aku semua rahasiamu. Ketika rantai hampir mendekat Suping, tiba-tiba menyadari semuanya membeku di udara. Merasakan sesuatu, dia berteriak, dengan kulit kepala merinding, waktu berhenti. Rantai kontrak di udara juga hancur. Pada saat yang sama di dalam ruang, sepasang mata tertutup juga muncul,
aura samar-samar terasa di dalam ruang, membuat Ana sangat terkejut, benda apa ini? Tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang menekannya. Sebelum sempat bereaksi, tekanan itu dengan erat menekan Ana ke tanah. Dia berseru terkejut. Mata itu sudah terbuka, memperlihatkan 6 pupil mata seperti langit berbintang. Ana terbaring di tanah tak bisa bergerak. Kenapa tatapan itu bisa menekanku? Apa itu kekuatan tersembunyi dalam garis darah orang itu? Bukankah itu keberadaan yang sangat menakutkan? Setelah waktu kembali normal, ruang di sekitarnya juga perlahan kembali normal. Suping melihat Ana terbaring di depannya juga terkejut. Berpikir ada apa ini? Kukira aku terkena serangan baliknya. Kenapa sekarang dia yang tertindas di depanku? Lalu dia menyadari sesuatu dan diam-diam bertanya pada sistem. Petunjuk sistem muncul menjawab, sistem belum bertindak, kekuatan Dewi itu melanggar penghalang pertahanan, karena itu menderita serangan balik. Mendengar itu Suping sangat terkejut, serangan balik, tidak bisa dipercaya, dan sistem sumpah hewan peliharaan sepertinya tidak bisa digunakan juga. Apa ada cara lain untuk menaklukkannya? Sistem menyarankan, untuk objek dengan kecerdasan tinggi, bisa menandatangani sumpah karyawan, lalu sebuah sumpah muncul di tangan Suping, dia berpikir, kukira aku hanya bisa menaklukkannya, ternyata bisa juga menandatangani kontrak. Sambil berpikir Suping berjalan ke depan Ana, menyerahkan sumpah itu padanya, ia berkata, tadi hanya tes kecil, selamat Anda berhasil melewati rintangan, sekarang adalah bagian resminya, bacalah ini kontrak karyawan. Isi kontrak tertulis, kontrak karyawan toko hewan peliharaan, Pasal 1, melindungi keamanan pemilik toko, mematuhi perintah pemilik toko, Pasal 2, menjaga reputasi toko, Pasal 3, memanfaatkan kesempatan untuk memajukan toko, tunjangan karyawan. Liburan 7 hari durasi 1 tahun, Suping menambahkan, lihat kan, karyawan berprestasi bahkan bisa menikmati liburan 7 hari, aku tidak menipu Anda loh. Melihat tulisan di sumpah itu, Ana tidak bisa menahan keterkejutannya. Aku merasakan aura dominan di dalam benda ini. Begitu ditanda tangani kedua belah pihak akan terikat, tidak ada kemungkinan untuk menentang. Ana berteriak dengan wajah tidak senang, tapi kenapa aku harus jadi budakmu setahun? Suping menjawab dengan tenang, kalau tidak mau tanda tangan tidak apa-apa, aku akan kembali. Kalau melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada yang berikutnya. Ana berpikir dalam hati, manusia ini sangat licik, tidak ada satupun perkataannya yang bisa dipercaya. Tapi kekuatan di belakangnya patut dipercaya. Lalu dia mengambil keputusan, demi masa depan ras dewa, aku bersedia mencoba sekali, jika kau berani melanggar janji, aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Sambil berkata begitu dia menandatangani sumpah itu dengan darahnya, tanda tangan karyawan Ana. Setelah Ana menandatangani, informasinya langsung muncul, informasi karyawan diterima. Nama Ana, atribut Dewi berdarah murni, kekuatan tempur, alam penyegelan dewa, poin karyawan 100 poin, mencapai 200 poin untuk menjadi karyawan berprestasi, di bawah 60 poin akan diubah menjadi hewan peliharaan. Suping merasa terkejut melihat itu, berpikir, aku bahkan bisa melihat poin orang lain, toko ini punya banyak sekali izin, apa itu alam penyegelan dewa? Menerima pertanyaannya, sistem menjelaskan, bumi sering memiliki alam cahaya laut, alam lubang hampa dan alam takbir langit, 3 alam legendaris. Di atas ketiga alam ini ada 2 alam besar, disebut alam penyegelan dewa, hanya untuk mereka yang kuat dan mampu memutarbalikkan keadaan. Suping tertegun melihat itu berpikir, sekuat itu pantas saja sumpah hewan peliharaan tidak berpengaruh padanya, ternyata levelnya sangat jauh berbeda. Syukurlah sistem ini bisa membuat seseorang yang begitu kuat menderita serangan balik, sebenarnya dari mana asal sistem ini? Sistem melihat itu dan langsung mengejeknya. Baru tahu sekarang, kenapa tidak cepat datang dan menghormatiku. Waktu koneksi ke tanah runtuh setengah dewa akan segera berakhir, Suping tak berdaya, kapan sistem ini memperbarui banyak kata baru. Sensasi perubahan ruang yang familiar muncul, adegan kembali ke toko hewan peliharaan, Ana bertanya, apa ini wilayahmu? Suping menjawab, bisa dibilang begitu. Melihat fisik Ana, dia bertanya dengan bingung, tapi tubuh Anda, Ana menjawab dengan nada meremehkan. Wujud Dewi ini tidak cocok untuk duniamu, jadi aku mengubahnya, apa kau keberatan? Suping berkata dengan ekspresi aneh, tidak, aku hanya ingin bertanya kenapa di duniaku jadi wujud gadis kecil, mengeksploitasi anak-anak itu melanggar hukum. Ana sama sekali tidak peduli, kamu tidak perlu khawatir, Dewi ini sudah hidup puluhan ribu tahun.
Suping berbalik dan berkata, "Sudahlah, bersiap-siap toko akan segera buka untuk pelanggan." Ana bertanya dengan terkejut, "Pelanggan?" Saat itu, dia baru merasakan sekitarnya. Ana merasakan ada banyak orang mencurigakan di luar toko. Suping menoleh terkejut, jangan-jangan orang-orang Yuan Tianshan, secepat ini. Lalu dia menelepon ibunya, sambil diam-diam memperhitungkan, "Sial, kukira bisa menunggu hingga tokoh ditingkatkan. Aku terlalu meremehkan kemampuan bergerak petarung legendaris. Sampai sekarang aku baru bisa memikirkan cara untuk menjemput ibuku dan adikku, meskipun akan ada sedikit masalah jika mereka masuk ke area pelatihan, tapi aku tidak bisa peduli lagi soal itu." Tiba-tiba wajah asing mengangkat telepon. Suping bertanya dengan terkejut, "Siapa Anda?" Pria itu tidak menjawab Suping. Dia berbicara sendiri, "Suping, orang biasa yang baru saja terbangun sebagai pelatih hewan perang, instruktur senior Akademi Fengshan, pemilik toko hewan peliharaan." Melihat gambar di layar, Suping berpikir dalam hati, latar belakang video adalah rumahku, entah apa yang terjadi pada ibu dan adikku, lalu dia menuntut apa yang kalian inginkan. Tiba-tiba layar berubah menunjukkan ibu dan adiknya sedang pingsan bersandar di dinding. Suara pria itu terdengar lagi, "Ibu, Li Qingru orang biasa, guru sekolah dasar, ayah, Su Yuanshan, orang biasa, awak kapal tingkat rendah, adik, Su Lingyu, siswa tahun pertama Akademi Fengshan." Melihat ini dia sangat marah, "Katakan apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan?" Pria itu menjawab, "Tuan Yuan ingin bertemu denganmu, selama kamu datang dengan patuh, kami tidak akan menyulitkan mereka." Suping diam-diam memperingatkan dirinya tenang, target mereka adalah dirinya. Sambil berpikir dia mengertakkan gigi menjawab, "Aku sekarang ada toko, kalau mau bertemu datanglah, tapi kalian juga harus membawa mereka, aku mau bertemu mereka dulu." Pria itu menjawab baik, dia menunjukkan senyum licik, "Apa salahnya bertemu, kalian juga tidak bisa lari dari telapak tangan Tuan Yuan." Segera setelah itu dia dengan hormat menghubungi Yuan Tian, "Lapor Tuan Yuan, lokasi Suping sudah dikirim." Yuan Tian di seberang layar tersenyum puas, "Bagus, aku mau lihat sebenarnya bocah kurang ajar mana yang berani merebut posisi pewaris Gunung Longtai." Tak lama kemudian banyak orang turun dari langit, para murid Akademi Gunung Phoenix sangat terkejut, lihat orang-orang yang terbang ke sini mereka adalah petarung tingkat gelar. Melihat mereka semua mendarat di depan toko hewan peliharaan, semua orang mundur ketakutan, begitu banyak petarung kuat berkumpul di sini, apa sebenarnya yang terjadi? Adegan beralih, Raja Binatang mengelus janggutnya dan bertanya, tidak salahkan dia bisa menembus menara tulang naga, tapi malah hidup di antara sekelompok sampah seperti ini. Hui Cui menjawab, "Apakah kau meragukan informasi Tuan Yuan?" Raja Racun menyela, "Atau bocah di dalam itu hanya beruntung?" Sebelasin menyimpulkan, bagaimanapun juga orang yang berani merebut sesuatu milik Tuan Yuan hanya ada satu akhir, mati. Saat ini, petarung legendaris Yuan Tianshan dengan kekuatan tempur alam cahaya laut, juga muncul. Dan juga Dao Zun tingkat gelar, dengan kekuatan tempur tingkat 9 atas memerintahkan dengan suara dingin, "Selesaikan dengan cepat, jangan buang waktu." Para murid di depan toko mengenali Dao Zun, semua gemetar berkata, "Itu Dao Zun, mengerikan sekali, orang tua di samping Dao Zun kekuatannya terlalu tangguh, jangan-jangan petarung legendaris." Para orang tua itu juga berjalan menuju toko hewan peliharaan, Raja Binatang berjalan paling depan, berteriak, "Keluar kalian para junior." Dia membungkuk bermaksud mengangkat pintu rolling toko, sambil berkata, "Tuan Yuan sudah tiba, kau masih tidak mau keluar." Sambil berkata begitu dia mengerahkan seluruh kekuatannya, energi merah menyelimuti seluruh tubuh Raja Binatang, berteriak, "Lihat aku." Di bawah tatapan para orang tua itu, pintu rolling tidak bergerak sedikit pun, Raja Binatang terkejut, ternyata tidak bisa bergerak sedikit pun. Hui Cui di samping bingung, jangan-jangan toko ini dilindungi oleh formasi tingkat tinggi. Tiba-tiba pintu rolling terbuka otomatis, Suping berdiri di balik pintu dan bersuara, "Jangan seenaknya begitu bisa kan?" Pintu perlahan terangkat, Suping dan Ana berdiri di balik pintu, suaranya dingin, "Orang yang kuinginkan sudah kalian bawa." Dao Zun melihatnya sekelebat kejutan melintas di matanya. Kenapa dia, bocah berbakat luar biasa ini? Kekuatannya sama sekali tidak kalah dari tuan muda sekte manapun, aku bahkan berencana untuk melatihnya dengan baik, tak disangka malah jadi duri dalam daging bagi petarung legendaris. Shishin menggunakan kekuatan bintang berteriak, "Sudah diambang kematian masih berani bicara besar. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan kami." Seiring dengan perkataannya,
Kekuatan bintang berubah menjadi sebuah lengan, mencengkeram erat Suping, ingin menariknya keluar. Lengan kekuatan bintang itu langsung hancur, Suping tanpa cedera sedikitpun menjawab dengan dingin, keluar apa-apaan. Serangan dipatahkan, Shishin menderita serangan balik memuntahkan darah terbatuk-batuk, dia terkejut, tak disangka dia bisa mematahkan jurusku dengan begitu mudah. Orang-orang lainnya melihat itu dengan ekspresi hati-hati, mereka juga dengan cepat menyusun formasi bersiap menyerang. Hui Cui berteriak keras, sudah dikelilingi oleh kami, masih berani melawan, kalian semua juga harus memberinya pelajaran. Yuan Tian di belakang perlahan mendarat di tanah. Keempat orang tua itu terkejut buru-buru berkata. Mereka semua berkata, Tuan Yuan serahkan saja pada kami masih bisa bertarung. Yuan Tian menjawab, serahkan pada kalian, apa mau mati konyol, kekuatan bocah ini dibandingkan dengan kalian sungguh jauh berbeda. Dia mengibaskan lengan bajunya berkata, kau cukup bagus, orang-orang yang kau inginkan sudah ada di sini. Segera anak buah Yuan Tian membawa keluar ibu dan adiknya yang pingsan. Suping melihat itu, pupil matanya menyempit tajam, tanpa berkata apa-apa, menggunakan kekuatan bintang sekaligus berteriak marah, lepaskan mereka. Kekuatan bintangnya berubah menjadi telapak tangan, mengurung dua anak buahnya, sekaligus menarik ibu dan anak itu ke dalam toko. Melihat keadaan mereka normal dan hanya saja pingsan, Suping bertanya ada apa dengan mereka, apa yang kalian lakukan? Yuan Tian perlahan menjawab, hanya pingsan saja, setengah hari juga sudah bangun, sekarang bagaimana? Suping perlahan menempatkan ibu dan anak itu di samping menjawab, jubah jiwa dari warisan Gunung Longtai, apa terukir namamu? Raja binatang melihat itu menunjuknya dengan marah dan memaki, hei kau berani pakai nada begitu bicara dengan Tuan Yuan? Sebaliknya, Yuan Tian dengan tenang mengelus janggutnya tersenyum. Maksudmu selama ada kekuatan sudah berhak atas warisan. Menarik, memang anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Melihat Yuan Tian masuk ke dalam toko, Raja binatang bersuara, Tuan Yuan kami tidak bisa masuk ke toko itu. Jadi tidak bisa mengetahui kekuatan mereka, hati-hati mungkin ada master tersembunyi di dalamnya. Mata Yuan Tian berkilat dingin, kekuatan bintang menyelimuti tubuhnya. Menjawab dengan percaya diri, aku adalah pelatih hewan perang tingkat legendaris, hanya sebuah kota kecil apalagi yang bisa menghalangiku. Dia dengan tenang masuk ke dalam toko, berjalan di depan Suping dan berkata, sekarang bagaimana? Toko kecilmu sepertinya tidak bisa menghalangi petarung legendaris lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momoza Recaps. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.